Pemirsa, 6 orang terpidana mati dipastikan sudah dieksekusi Satuan Brimopolda Jateng dan 5 terpidana dieksekusi di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah sekitar pukul 00 Minggu ini. Dan pemirsa, sedangkan 1 terpidana mati yakni Tranti Beach Han dieksekusi di sebuah tempat rahasia di Boyolali, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai eksekusi tersebut, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Eka Pamungkas di Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Riyad, bagaimana dengan jenazah terpidana mati untuk terkait eksekusi ini? Ya, Eliza dan juga pemirsa yang ada di rumah, sekitar pukul 4 pagi tadi, 4 ambulan yang sudah merapat ke dermaga Dwi Jaya Pura pada pagi tadi membawa 4 jenazah terpidana eksekusi mati narkoba yang dapat, dan mereka dari 4 jenazah ini 2 dibawa pulang oleh keluarganya, yaitu dari Rani Apriliani yang merupakan warga negara Indonesia, yang mana Rani berwasiat kepada keluarganya apabila nanti telah dilakukan eksekusi mati kepada dirinya, maka dia meminta kepada keluarga agar jenazah Rani bisa dimakamkan tepat di samping makam dari ibunya. Kemudian yang kedua adalah jenazah yang dibawa pulang oleh keluarganya. Berdasarkan wawancara kami dengan Kapolres AKBP Ulung Sampurna Jaya yang merupakan Kapolres dari Cilacap, yaitu Daniel Enemua yang merupakan warga negara Nigeria. Jenazah akan dibawa langsung ke Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Pelni, dan di sana keluarga sudah menunggu dari Daniel Enemua. Kemudian dari 2 jenazah lagi yang dikremasi oleh pemerintah, yaitu di daerah Banyumas, tepatnya di Caldiori, yaitu Marco Aher Cardoso Moreira, warga negara Brazil, dan yang kedua adalah Ang Kim Su dari warga negara Belanda. Dan mereka Banyumas ini ditunjuk sebagai tempat untuk mengkremasi karena di sana sudah ada tempat khusus untuk bisa mengkremasi mayat. Dan satu lagi pemirsa, yaitu warga negara Malawi yang bernama Anamona Denis. Denis ini dimakamkan langsung di Pulau Nusa Kambangan karena memang sejak awal kemarin istri Denis sempat datang menemui Denis, dan dia menegaskan kepada kita semua warga negara Indonesia bahwa Denis adalah kurir kecil biasa dan korban dari narkoba, dan mereka tidak terima. Dan Denis juga sampai saat kemarin masih mengajukan peninjauan kembali hingga Denis tidak dijemput oleh keluarganya, dan alhasil makam Denis langsung disemayamkan di Pulau Nusa Kambangan. Dan berikut kita akan dengarkan keterangan dari Kapolres AKBP Ulung Sampurna Jaya sebagai Kapolres Cilacap. Jenazah 2 selesai. Saya Pak, jawab dulu Pak. Iya, 2 dikremasi di Banyumas, 1 dibawa ke Cianjur atas permintaan keluarga, 1 dibawa ke Jakarta. Yang satu siapa yang ke Jakarta itu Pak? Daniel dari Nigeria. Yang di dalam itu siapa Pak? Yang belum itu, yang satu lagi? Mobil mentok. Tadi kan baru 4 Pak. Ya. Tadi kan baru 4, satu lagi berarti di dalam dimakamkan. Di dalam ya, si Denis. Ya, demikian Elisa laporan kami untuk bisa menjawab pertanyaan Anda terkait dengan nasib dari 5 jenazah yang telah dieksekusi mati oleh pemerintah. Ya, Riyad, lalu seperti apa pelaksanaan eksekusi dini hari tadi pagi? Ya, baik Eliza dan juga pemirsa, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah sejak tadi dini hari, tepatnya pukul 00.30, bahwa terpidana mati ini dieksekusi secara serentak pada pukul 00.30 di suatu tempat di lapangan tembak yang ada tepat di Pulau Nusa Kambangan. Dan dari keluarga sendiri, mungkin kita bisa melihat di sana ada sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Sodong. Jadi dari Kedutaan Besar Belanda dan Kedutaan Besar Brazil bersama keluarga juga dari Rani dan keluarga dari Kim, mereka menunggu di sana di Pelabuhan Sodong karena keluarga tidak bisa lagi melihat bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan mereka juga hingga akhirnya ketika mereka terpidana sudah dieksekusi oleh pemerintah dan mayatnya sudah
bisa dibawa oleh keluarga masing-masing dan untuk dikremasi. Mereka melakukan serah terima jenazah di Pelabuhan Sodong. Pelabuhan Sodong adalah akses pelabuhan untuk bisa menuju ke Lapas Nusa Kambangan yang dilakukan sekitar pukul 3 pagi tadi. Dan menurut beberapa keterangan dari rohaniawan yang kami temui, yaitu Bapak Hasan Mekarim yang merupakan Ketua MUI dari Cilacap, mengatakan bahwa kondisi dari kedua jenazah yaitu Rani dan Danis yang merupakan warga umat Islam, mereka mampu menghadapi kenyataan ini dengan tegar dan bisa berdoa agar hayatnya dapat husnul khotimah. Dan yang terakhir, AKBP Ulung Sampurna Jaya menegaskan bahwa seluruh kegiatan eksekusi dari mulai penembakan, dari mulai kremasi dan sampai penerimaan jenazah berjalan dengan lancar. Dan jika kita review apa saja yang menyebabkan mereka divonis mati oleh pemerintah, yaitu Ang Kim Su dari warga negara Belanda terkait dengan memiliki pabrik ekstasi, kemudian Rani membawa 3,5 heroin, kemudian Daniel Enemua membawa 1,15 kg heroin dari warga Nigeria, kemudian juga Namona Denis dari negara Malawi membawa 1 kg heroin, dan Marco Aher Cardoso warga negara Brazil yang membawa 13,4 kg kokain. Dan demikian pemirsa laporan kami dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Eka Pamungkas melaporkan langsung dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.